Takrir kitab kita halaman 24. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin maqal. Wal maqalatu rabi'atu asyara. Makalah yang ke-14. Wal maqalatu rabi'atu asyara. Makalah yang ke-14. An Hatim al-Asham rahmatullahi alaih annahu qala. An Hatim al-Asham, dari Hatim al-Asham rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmati atasnya, annahu qala, bahwasanya sesungguhnya ia berkata, man ada'a arba'atu minas sifat. Man ada'a, barang siapa orang yang mengakui, arba'atun, 4 hal, 4 perkara, minas sifat, dari segala sifat. Ya, ada 4 perkara. Kalau kita mengakui 4 perkara, bila arbatin, tanpa adanya 4 perkara, 4 hal, tapi tidak diikut sertakan dengan 4 hal. Man addalatu fada'uhu kaziban, maka pengakuannya, ya, maka pengakuannya dianggap dusta. Pengakuannya dianggap dusta atau bohong. Kita lewatin tuh syair. Apa yang pertama? Man ada'a hubbalillah. Man adda'a hubbalillah, barang siapa orang yang mengatakan mencintai Allah, ya, barang siapa orang yang mengatakan atau mengakui bahwasanya dia cinta Allah, mencintai Allah, cinta sama Allah, walam yanta'uhu maharimillah, tetapi dia tidak melakukan sesuatu, tetapi dia melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah, tidak menghindari perbuatan-perbuatan yang diharami Allah. Ya, ngaku ane beriman pada Allah, ane percaya sama Allah, saya percaya kepada Allah, dengan takdir Allah, dengan rukun iman saya percaya, dengan rukun Islam saya percaya. Ya, saya cinta sama Allah. Banyak kan begitu? Banyak. Walam yanti'ahu, tetapi tidak disertai, nggak diikut sertain. Apa itu? Maharimillah, ya, tidak disertai dengan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang diharami oleh Allah, tetap aja dia kerjain. Ya, tetap aja dia kerjain. Rentenir bang, keliling jalan terus, ada begitu? Banyak, ya. Ngaku ibadah pada Allah, ngaku, masya Allah, ya. Ngaku beribadah pada Allah, mengaku cinta sama Allah, tapi main bang keliling jalan terus. Daerah kita banyak masih nih Pak. Banyak gak? Banyak bang keliling. Allahu Akbar. Ya. Pak, orang yang melakukan riba, hukumnya orang yang riba, man akala riba wa ta'asyur riba wa syahidatur riba wa lihudil hud riba, barang siapa orang yang makan riba dan yang memberi riba, makan riba, yang minjem dan yang minjemin, yang ngasih unjuk, yang ngasih unjuk, no masih anu aja minjem, gitu. Atau orang menyaksikan perkara riba, riba. Apa ya dosanya? Kalzani bil ummihi fi masjidil haram. Sama hanya dia melakukan zina dengan orang tuanya sendiri
melakukan zina dengan ibunya sendiri di dalam Masjidil Haram. Ya, bang keliling masih jalan. Ini terutama orang perempuan. Ya, orang perempuan minjemnya ngumpet-ngumpet dari lakinya, minjemnya ngumpet-ngumpet dari lakinya, dari suaminya. Kalau pas suaminya libur kerja, nggak kerja, tuh bang keliling jangan datang ke rumah katanya. Laki gua lagi di rumah, jangan lo nagih jangan di sini, sono no. Ini saya lihat sekitar sini nih banyak yang begitu tuh. Masya Allah, bagaimana mau berkah, bagaimana mau seorang istri bisa mencium baunya surga sementara dia tidak taat pada suaminya, berbohong sama suaminya. Bagaimana bisa mencium baunya surga sama suaminya sudah selingkuh. Itu namanya termasuk selingkuh, berbohong. Masya Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan keluarga kita nggak model begitu. Ya. Mudah-mudahan istri-istri kita nggak terlibat bang keliling. Ya. Orang pak bang keliling itu nggak akan pernah, orang yang makan riba nggak pernah berkah hidupnya. Senantiasa dilanda dengan musibah, dilanda dengan kesusahan. Subhanallah. Orang yang makan riba, ya, itu Allah tolak seluruh ibadahnya selama dia belum meninggalkan ribanya. Ya, orang yang makan riba, ya, itu Allah tolak seluruh ibadahnya selama dia masih mengerjakan riba. Na'udzubillah min dzalik. Balik pada pokok masalah. Maharimillahi ta'ala. Ya. Dia belum juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Bada'uhu kaziban, maka pengakuannya, ucapannya adalah dusta, adalah bohong. Ya. Lijaro'ati ala qaribu jamahu. Ya. Dia mendekati kepada laknatnya Allah, mendekati dari murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati Pak. Ayo kita jaga pelihara diri kita. Kalau kita mengaku beriman pada Allah, mencintai Allah, maka jaga diri kita dari melakukan sesuatu yang haram, yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh agama, tinggalin. Ya, insya Allah. Ya. Balik. Waman ada hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa orang mengaku, mengatakan hubban Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngaku ane cinta Rasul, ane cinta Nabi, ane bela agama Nabi. Ya. Banyak tak begitu? Banyak. Wa karaha fuqara wal masakin. Tetapi dengan orang fakir, dengan orang miskin benci. Enggak senang sama orang fakir. Sama orang miskin enggak senang. Rasanya geli bergaul sama orang fakir. Rasanya jijik bergaul sama orang miskin. Na'udzubillah min dzalik. Padahal baginda Rasul sallam wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah syadidal haya'i wat tawadhi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisuna ma'ahum. Dalam kitab apa itu? Dalam kitab apa ini ucapan? Dalam kitab berjanji. Dan adalah baginda Rasulullah adalah orang yang sangat pemalu. Orang yang sangat pemalu. Haya'u wa syadilah haya'u wa tawadu, dan orangnya sangat tawadu. Wa yuhibbul fuqara. Rasulullah mencintai orang-orang miskin, orang-orang fakir. Wa yajlisuna ma'ahum, dan Rasulullah tidak pernah segan untuk duduk bersama mereka. Ya, Rasulullah tidak pernah segan dan menduduk dengan orang fakir. Bahkan Nabiullah Ibrahim
Itu pernah Pak, Nabiullah Ibrahim itu kalau makan dia nggak mau sendiri Pak. Nabi Ibrahim kalau makan nggak mau sendiri, dia pasti nyari orang untuk makan bareng. Pada suatu masa, suatu hari, Nabi Ibrahim gak ketemu nih orang yang diajak makan. Gak ketemu. Sampai di jalan 1 kilo. Ya, jalan 1 kilo nggak ketemu orang mau makan bareng. Ada ketemu orang, tapi orang tersebut kena penyakit kusta. Kena penyakit kusta, makan bareng dengan Nabi Ibrahim. Padahal yang diajak makan orang yang kena penyakit kusta. Yang ambil penyakit kusta Pak, jarinya itu kayak copotan, benyenye, ya. Nabi Ibrahim nggak merasa geli, dia makan dengan orang-orang yang kena penyakit kusta. Masya Allah. Ini Nabi, ini Rasulullah yang derajatnya melebihi daripada manusia, masih cinta dengan orang fakir, masih cinta dengan orang miskin, masih demen bergaul dengan orang fakir, masih demen bergaul dengan orang miskin. Kita yang kadang-kadang nggak ada asa apa-apanya dari Rasulullah, bergaul dengan orang miskin segan banget, betul nggak? Betul nggak? Milih, bergaul milih. Kalau nggak selevel nggak mau bergaul. Ada model begitu? Ada Pak, masya. Ya, kalau nggak ditegur nggak negor. Karena tegur ngejawab juga segan. Ogah-ogahan ngejawabnya. Ada model begitu? Ada, banyak. Tapi kalau orang kaya yang negor gua, masya Allah. Jangan begitu Pak. Selamatan dah yang gampang. Orang miskin meninggal, tahlilan cuma dikit. Orang miskin meninggal nih, yang tahlilan itu yang bisa dihitung. Tapi orang kaya yang meninggal itu hampir setiap malam penuh. Betul nggak? Ini realita loh Pak. Nih, bagaimana kita mau mengatakan cinta pada Nabi? Bagaimana kita bisa mengatakan mencintai Rasul? Sementara kita tidak senang dengan orang fakir, rasa jijik, merasa geli bergaul dengan orang miskin. Masya Allah. Ayo Pak, buktikan kalau kita cinta pada Nabi. Di antaranya Nabi mencintai orang fakir, Nabi mencintai orang miskin. Wa yajlisuna ma'ahum, Nabi duduk bersama mereka tanpa merasa segan. Masya. Pernah Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj, ya, di situ ada Nabi Allah Ibrahim, di situ ada Nabi Allah Isa alaihissalam, di situ ada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ditanya nih masing-masing nih, ya Ibrahim man anta, kata Allah. Nabi, hai Ibrahim, siapa engkau? Ana Khalilullah, saya adalah kekasihnya Allah, kata Nabi Ibrahim. Ya Musa, man anta, siapa engkau ya Musa? Ana Kalimullah, saya adalah kalamnya Allah. Kemudian Nabi Isa ditanya, man anta ya Isa? Ana Ruhullah, saya adalah ruhnya Allah. Giliran baginda Rasulullah tanya, man anta ya Habibi, siapa engkau wahai kekasihku? Nabi menjawab, ana aba fakir wa abal yatam, saya adalah bapaknya orang-orang fakir, bapaknya orang-orang miskin, dan bapaknya anak-anak yatim. Wal baqiyatul malaika, maka nangis seluruh malaikat yang mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah khairul bariyah, memiliki kedudukan khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, ya kan? Wa syarafal kamilah, dan memiliki akhlak yang sangat sempurna. Derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim hanya Khalilullah. Khalilullah artinya dicintai Allah, tapi sekedar cinta. Tapi kalau Rasulullah Habibi, kekasihnya Allah. Artinya kalau apa bedanya Ustaz? Beda. Kekasih dengan yang dicintai. Kalau dicintai cuma naruh, nih Bapak naruh gelas nih, naruh gelas, asal naruh doang, blek, itu namanya dicintai. Tapi kalau Habibi, ya, disayangi Allah, itu dia taruh hati-hati, jangan sampai jatuh. Ini perbedaan antara kekasih dengan orang yang dicintai.
Rasulullah memiliki derajat Habibullah, itu seperti itu jawabannya. Coba Pak. Nih tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti dari kiamat Rasulullah banyak duduk dengan Rasulullah banyakkan dengan orang-orang miskin yang duduk yang bersama mereka. Mudah-mudahan kita termasuk rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya. Apalagi tuh tanda cinta kita pada Rasulullah, di samping kita cinta dengan fakir miskin. Wa yusallu alaika, memperbanyak membaca salawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'zimu maulidi, dan memuliakan maulidnya, mensyiarkan maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah kita bikin malam Rabu besok. Malam Rabu besok kita bikin maulid, insya. Tapi saya nggak nyebar undangan, paling kita mengundang tetangga-tetangga dekat, internet kita bersama anak muda, insya Allah. Balik pada pokok masalah, ya. Fa'aksiru yusallu alaika, tanda cinta kita pada Nabi dibuktikan dengan kita membanyak membaca sholawat. Man shalla alayya, kata Nabi, barang siapa orang bersolawat kepadaku, kata Nabi. Man shalla alayya, barang siapa orang bersolawat kepadaku, syauqika, maka aku rindu kepadanya. Orang yang bersolawat pada Nabi membuat Nabi rindu sama kita, kangen sama kita. Masya Allah. Mau dikangenin Nabi, mau dirinduin Nabi, banyakin baca sholawat. Kalau Nabi udah rindu banget sama kita, mau melihat kita, mau berjumpa kita, udah rindu banget. Kayak kekasih kita pacar, istri kita dulu waktu pacaran, ya kan? Istri kita kalau pacaran, waktu kita pacaran sama bini kita, dia kangen banget sama kita. Dia kirim surat, dulu belum ada WA, ya, belum ada WA, SMS, terus Messenger, ya, itu model gitu, belum ada tuh. Ya, kirim surat saking gak kangennya, betul nggak? Jangan pun lihat orang, ngelihat baju kita aja udah salah tingkah. Baru ngelihat baju dijemur, baju kita dijemur, saking cintanya sama kita, itu udah salah tingkah, seakan-akan melihat diri kita. Tuh, begitu Rasulullah SAW rindu pada orang bersalawat, merindukan orang bersalawat. Kalau saking rindunya Rasulullah ingin berjumpa dengan kita, maka Rasulullah bermunajat pada Allah, minta sama Allah, ya Allah, taziruni abdika. Ya Rasulullah, ya, panggil si fulan, katakan Pak Jumadi, panggil Pak Salman Rahimin, panggil Pak Jadarman, panggil. Untuk apa? Tajuruni, untuk mengunjungiku, untuk berziarahiku. Semoga kita bisa berangkat ke sono. Jadi, ya, orang yang sudah dirindukan Nabi, itu insya Allah kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyakkan selawat, Pak. Kalau kita ingin bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, banyakin berselawat agar Rasulullah rindu dengan kita. Insya. Kalau Rasulullah rindu dengan kita, maka Rasulullah minta sama Allah agar dia datang kepada makomnya. Insya. Mudah-mudahan biar bisa berangkat semua. Amin. Enggak tahun ini, tahun besok. Insya. Mudah-mudahan enggak sampai tahun ini, ya. Akhir tahun baru bisa berangkat semua. Tapi jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kosong Najis Salim. Betul nggak? Gantian deh, Pak Slamet Rahimin dulu yang berangkat, Pak Slamet Rahimin pulang, Pak Jumadi berangkat, Pak Jumadi pulang, Pak Dedarman berangkat, insya. Gantian, kalau semuanya pada berangkat, Najis Salim nggak ngaji. Ya, Pak Tani ya, insya. Angkat tangan sama Allah, Pak. Makanya banyakin Allahumma sahil tariqatil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ziyarati maqami Rasulillah SAW. Minta sama Allah berdoa. Saya tuh bertahun-tahun Pak minta sama Allah, saya baca itu dijawab oleh Allah, bisa berangkat. Ya. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Allah punya urusan, betul nggak? Kalau udah berangkat ke sana Pak, bukan urusan manusia Pak, urusan Allah yang punya urusan.
Kalau Allah izinin kita berangkat, Allah hendak kita berangkat, kita berangkat tanpa ada halangan apapun, insya. Jangan pikir bagaimana punya duit, Ustaz, orang nggak punya duit bisa berangkat. Kalau Allah hendaki, Allah udah izinin kita datang, itu kita berangkat. Entah duit dari mana, kan begitu Pak. Sekarang kalau Allah punya kehendak, siapa yang bisa ngalangin? Betul nggak? Betul nggak? Ya realitas saya Pak. Realitas saya seperti saya ini gitu, sama istri saya berangkat umrah supaya aku nggak ngeluarin duit. Ya Pak, alhamdulillah. Itu atas kehendak Allah. Itu tadi resepnya apa? Allahumma sahil tariqatil makkatil mukarramah wal madinatil munawwarah li ziyarati maqami Rasulillah sallallahu fi kulli sanah. Allahumma rzuqna ziyaratul haramain, Allahumma rzuqna ziyaratul haramain, Allahumma rzuqna ziyaratul makkatil mukarramah wal madinatil munawwarah. Tiap malam saya minta sama Allah kayak begitu. Tiap malam. Apalagi kalau Bapak jatuhin nazar. Jatuhin nazar. Saya pernah begitu Pak, nazar. Ya Allah, jangan Engkau panggil saya dulu, jangan Engkau matikan saya dulu sebelum saya menginjak kaki saya ke kota Mekah dan Madinah. Sampai saya nazar begitu Pak. Allah panggil. Alhamdulillah. Resepnya apa? Satu, apa? Banyakin baca salawat, ya agar Rasulullah rindu kepada kita. Insya Allah. Balik pada pokok masalah. Barang siapa orang mencintai Nabi, mengaku cinta pada Nabi, hubban Nabi SAW, cinta pada Nabi. Wa karahal fuqara, tapi benci dengan orang fakir, benci dengan orang miskin, pada'uhu kadziban. Maka pernyataannya, maka pengakuannya adalah dusta. Hati-hati Pak. Cintai orang fakir, cintain orang miskin, gaul dengan orang miskin, gaul dengan orang fakir. Insya Allah. Yang namanya fakir, yang namanya miskin tak Pak, bukan kehendak kita. Betul nggak? Nggak ada orang yang hidup minta dalam keadaan miskin, nggak ada. Itu semua Allah punya urusan. Betul nggak? Betul nggak? Kita apakah terlahir mengharapkan kita hidup miskin? Enggak. Betul nggak? Tapi kehendak Allah, ujian buat kita. Kalau fakir harta, miskin harta enggak seberapa. Tapi yang paling berbahaya adalah fakir iman. Na'udzubillah. Fakir hati, miskin ilmu. Ini yang paling bahaya. Masya Allah. Balik pada masalah. Waman ada hubal jannah. Barang siapa orang mengaku ya hubbal jannah, cinta pada surga, ya mau masuk surga, ya harapan gua mau masuk surga. Ya namanya orang masuk surga, jangan pun orang ahli ibadah Pak, ya jangan pun orang yang ahli ibadah, ahli maksiat aja, ahli maksiat masih mau masuk surga, Orang yang nggak sholat aja masih mengharapkan masuk surga, ya. Tapi apa? Walam yatasaddaqo. Tapi dia segan untuk sedekah. Masya Allah. Ya, sedekah. Ya, sedekah itu enggak kudu pakai duit. Saya bilang, sedekahlah dengan wajah kita yang manis, insya. Ahabbulillah bi'arba'atun hisal. Kata Nabi. Ada 4 perkara yang menyebabkan Allah cinta sama kita. Allah sangat cinta pada kita. Ahabbalillah, pakai alif, bukan hubba. Kalau hubba itu cinta, tapi kalau ahabba pakai alif, itu alifnya adalah alif taukid. Yang sangat cinta, Allah sangat cinta kepada 4 golongan manusia. Apa itu? Yang pertama, ikhtarami, ya, ikhtarami umurillah wa umuri rasul. Yang pertama, Allah amat cinta kepada orang yang mengutamakan perintah Allah dan perintah Rasul. Perintah Allah lebih utamain, perintah Rasulullah lebih diutamain daripada perintah manusia. Apa tuh? Gampang Pak, yang gampang aja, perintah Allah yang gampang. Fa'iza mu'azinu azana pastashiru. Apabila muadzin telah berkumandangkan azan, muadzin udah azan di masjid, muadzin udah azan di mushola,
Fantasiru, maka segerakan penuhi panggilan Allah. Itu panggilan Allah. Itu namanya panggilan Allah. Allah tinggalin perkara dunia kita. Tinggalin pekerjaan dunia kita. Penuhi panggilan Allah. Insya. Man ikhtaramu umurillah fa aslihu umurid dunia, kata Nabi. Barang siapa orang yang mengutamakan panggilan Allah, mengutamakan perintah Allah, maka Allah perbaiki urusan dunia kita. Insya. Kalau dunia kita mau beres, usaha kita mau lancar, rezeki kita mau lancar, maka penuhi panggilan Allah, penuhi perintah Allah, maka Allah beresin urusan dunia kita. Insya. Sekarang kita tanya sama diri kita, kalau urusan bisnis dunia kita masih tersendat-sendat, bisnis macet, proyek kagak ada, macet nggak ada ini. Tanya pada diri kita, bagaimana hubungan kita pada Allah? Bagaimana hubungan kita pada Allah? Harmoniskah hubungan kita pada Allah? Dilihat dari mana? Dari sholatnya. Bagaimana sholat kita? Ya, karena kata Nabi, man mana'us sholah mana'ul rizku. Barang siapa orang yang menunda-nunda waktu sholat, orang yang menunda-nunda waktu sholat, kerja kagak, ngapain kagak, waktu penuh sholat zuhur sampai jam 2. Ini namanya mutakhirkan waktu sholat. Bagaimana rezeki kita mau diutamakan oleh Allah? Bagaimana Allah memperhatikan rezeki kita? Sementara kita tidak memperhatikan perintah Allah. Nah, Pak, lihat dulu dari sholat kita deh. Bagaimana sholat kita? Kalau sholat kita bagus, Pak, insya Allah Allah bagusin rezeki kita. Insya. Ayo Pak, bangun. Ya. Ini bangun yang begini nih. Kita awalnya begitu dulu deh. Dari sholat dulu. Insya. Ya. Satu, orang yang amat dicintai oleh Allah adalah orang yang mengutamakan perintah Allah, mengutamakan perintah Rasul. Terus apa lagi? Yang dicintai Allah, yang dicintai Allah. Ya. Wal faqiru wa tasaddaqa fiha. Orang yang dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, tapi dia nggak berputus asa dalam kefakirannya, nggak berputus asa dalam kemiskinannya, tapi dia berusaha untuk watasadaqah, berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dia berusaha untuk sedekah. Insya. Kita miskin nih, yang gampang deh Pak, miskinnya miskin nggak permanen. Kan ada miskin permanen, ada miskin nggak permanen. Miskin nggak permanen, contohnya nggak punya rokok dah, itu namanya miskin nggak permanen tuh. Seperak acan nggak punya duit, seperak acan nggak punya duit kalau orang Betawi. 100.000 punya. Ya, rokok nggak punya, itu namanya miskin. Allah Akbar. Ujuk-ujuk ada orang datang ke rumah, minjem duit, punya duit cuma 10.000-10.000-nya buat beli rokok. Minjem duit, kita kasih tuh Pak 5.000, 50. Itu kita termasuk orang yang dicintai Allah. Dalam kefakiran, dalam kemiskinan, kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Insya ini orang yang dicintai Allah. 3, apa yang dicintai Allah? Wasyatara lisodaqati wal a'mali wal ibadati. Merahasiakan tatkala kita bersedekah, merahasiakan tatkala kita beramal, merahasiakan ibadah kita. Jadi yang namanya sedekah nggak kudu-kudu orang tahu. Yang lebih afdol tadi sering saya bilang, yang lebih afdol jangan pernah kita minta disebut nama kita tatkala kita sedekah. Cukup antara kita dengan Allah. Itu namanya syatara, merahasiakan. Ya, merahasiakan sedekah, merahasiakan ibadah kita. Ini Allah amat cinta. Insya. Apalagi yang dicintai Allah? Wa asrari musibata. Merahasiakan musibah atas kita. Kita lagi kena musibah Pak, kena musibah. Tapi kita nggak ngomong-ngomong sama orang, kita diam aja nih. Keluarga kita aja yang tahu. Itu namanya
Ini Allah cinta dengan kita. Amat cinta seorang hamba yang terkena musibah, diuji sama Allah, tapi orang lain nggak tahu. Hanya dirinya dengan Allah. Dia lebih banyak sikayah pada Allah. Dia banyak minta pada Allah. Ini kalau kita bisa seperti ini, Allah amat cinta dengan kita. Bisa begitu? Insya Allah. Ya. Jadi apa itu? Yang ketiga, walam yatasaddaq. Ya. Orang mengaku cinta mau masuk dalam surga, walam yatasaddaq, tapi pelit, nggak mau sedekah. Masya Allah. Ya sedekah. Sedekah minimal sejumat sekali dah. Hari Jumat sekali, entah 2.000, entah 5.000, insya Allah. Balik pada masalah. Fada'uhu kadziban, maka pernyataannya itu adalah dusta. Mau masuk surga tapi nggak berusaha untuk jalan menuju surga, nggak mau melakukan amal-amal pekerjaan menuju jalan surga, di antaranya sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Qala Rasulullah afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqq la nahya wa la hanamut wa 'alaiha numas insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wal karam. Bismillahirrahmanirrahim.